Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penetapan standar kompetisi kerja nasional Indonesia, kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis, golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis pada jabatan kerja, ahli perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Kelompok kami terdiri dari Wisa Nurul Hamam, Eka Tevela Suri, dan Asrini Safi. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha. Yang kedua menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan untuk negara lain atau standar internasional. Yang ketiga dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi. Latar belakang untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian sertifikasi. Untuk dunia usaha, membantu dalam rekrutmen, membantu untuk kerja, membantu dalam menyusun uraian jabatan, dan mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia industri. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. Ini standar kompetensi kerja nasional. Tujuan utamanya melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata bangunan lingkungan, fungsi kunci, pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan, dan melaksanakan tahapan pekerjaan perencanaan. Fungsi utama, pengembangan fungsi umum pekerjaan, pengembangan diri, melakukan persiapan dan peninjauan lapangan, dan melakukan analisis untuk penyusunan konsep. Fungsi dasarnya meliputi menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan tata bangunan lingkungan, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan pekerjaan persiapan perencanaan tata bangunan lingkungan, melakukan survei fisik dan non-fisik perencanaan tata bangunan lingkungan, melakukan analisis kawasan perencanaan, membuat konsep dasar perencanaan tata bangunan lingkungan. Fungsi utama merumuskan dan mengembangkan perencanaan serta pelaporan. Fungsi dasarnya membuat rencana umum tata bangunan dan lingkungan, membuat panduan rancangan tata bangunan dan lingkungan, membuat dukungan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, membuat laporan perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Elemen kompetensi, menyiapkan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan melaksanakan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan SMK 3L. Elemen kompetensi, mengompilasi kaidah dasar SMK 3L, menyusun manajemen risiko, melaksanakan ketentuan SMK 3L di tempat kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja. Standar kompetensi, menginterpretasikan informasi yang terkait dengan perencanaan tata bangunan dan lingkungan, mengomunikasikan informasi dan instruksi kerja kepada tim kerja, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pekerjaan persiapan perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Standar kompetensi, membentuk tim kerja. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan
tim perencana. Yang ketiga, menyusun proposal pekerjaan. Yang keempat, menyiapkan peta dasar situasi terukur kawasan perencanaan. Kelima, menyiapkan panduan teknis pelaksanaan pekerjaan. Keenam, melengkapi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja. Melakukan survei fisik dan non-fisik terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Standar kompetensi, yang pertama menentukan metode survei, yang kedua melaksanakan kegiatan survei, yang ketiga mengevaluasi hasil survei, yang keempat membuat laporan hasil survei. Melakukan analisis kawasan perencanaan, standar kompetensi, mengidentifikasikan potensi dan permasalahan kawasan perencanaan merujuk kepada rencana tata ruang wilayah RT RW dan rencana detil tata ruang RDTR. Kedua, menentukan metode analisis. Ketiga, menguraikan potensi dan permasalahan kawasan dan wilayah perencanaan. Keempat, menyusun proses perencanaan berbasis peran serta masyarakat. Kelima, merumuskan hasil analisis perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Membuat konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan. Standar kompetensi. 1. Menentukan komponen dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan berdasarkan hasil analisis. 2. Membuat rumusan usulan konsep dasar perancangan, ketentuan teknis perancangan diidentifikasi. 3. Mempresentasikan usulan konsep dasar kepada klien atau pemberi tugas. 4. Menetapkan konsep dasar perancangan. Membuat rencana umum tata bangunan dan lingkungan. Standar kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen rancangan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kedua, menentukan prinsip-prinsip penataan berdasarkan konsep dasar. 3. Membuat rumusan rencana umum tata bangunan dan lingkungan. Membuat panduan rancangan tata bangunan dan lingkungan. Standar kompetensi. Pertama, mengidentifikasi ketentuan tata bangunan dan lingkungan dari rencana umum. 2. Menyusun prinsip-prinsip pengembangan rancangan tata bangunan dan lingkungan. 3. Membuat gambar-gambar panduan rancangan tata bangunan dan lingkungan. Membuat dukungan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek pendukung pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan. 2. Menyusun dokumen pendukung pelaksanaan tata bangunan dan lingkungan. 3. Mengevaluasi dokumen pendukung pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan. Membuat laporan perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Yang pertama, menyiapkan bahan laporan. 2. Menentukan sistematik laporan. 3. Menyusun laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.